Pemerintah Kuwait merilis video rekaman detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh drone diduga milik Iran Rabu kemarin waktu setempat. Detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh drone Iran terekam kamera. Drone tersebut menghantam Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini juga dilaporkan menelan korban jiwa serta menyebabkan sejumlah warga dan calon penumpang mengalami luka-luka serius. Akibat serangan, sebagian besar fasilitas vital terminal komersial tersebut rusak hingga melumpuhkan total aktivitas penerbangan. Serangan dilancarkan Iran ke negara sekutu Amerika Serikat tersebut sebagai respons serangan Amerika ke wilayah Iran sebelumnya. Pasca serangan, Menteri Dalam Negeri Kuwait Sheikh Fahad Youssef Saud Al-Sabah melakukan sidak ke Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Sidak dilakukan guna meninjau langsung tingkat kerusakan infrastruktur pasca agresi udara militer Iran. Dalam peninjauan tersebut, Sheikh Fahad menerima laporan terkait kronologi serangan serta langkah-langkah darurat untuk melokalisasi dampak kerusakan di bandara. Sheikh Fahad menegaskan pentingnya percepatan proses investigasi serta penilaian menyeluruh terhadap aspek keselamatan fasilitas publik sipil. Sementara itu, kepolisian Kuwait mengerahkan seluruh personelnya untuk memperketat sistem pertahanan di sekitar objek vital nasional. Ya pemirsa, tidak hanya Kuwait, Iran juga diduga menyerang pangkalan laut Amerika di Bahrain. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan serangan langsung ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Serangan dilakukan dengan menembakkan rentetan rudal strategis dan drone. Insiden ini menandai eskalasi konflik di kawasan Teluk yang kian masif dan mengancam stabilitas keamanan. Di tengah serangan Iran yang makin agresif, negara-negara Teluk kini bergerak cepat untuk memperkuat kembali sistem pertahanan udara mereka. Dari laporan IISS, negara-negara Teluk kini sibuk mencari cara untuk memperkuat sistem pertahanan udara mereka. Pasalnya, sistem yang ada saat ini belum mampu menangkal serangan Iran yang kian agresif ke negara-negara sekutu Amerika di Teluk. Sejumlah negara Teluk dilaporkan mempercepat pengadaan alutsista dengan bekerja sama dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, dan Korea Selatan. Alutsista yang banyak dipesan yakni rudal pencegat serta sistem radar mutakhir. DPR Amerika Serikat resmi meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Ya, lewat resolusi ini Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen meloloskan draft hukum tersebut dengan hasil 215 melawan 208 suara, termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi bersenjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari yang diatur dalam Undang-Undang Wewenang Perang atau War Powers. Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih langsung melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata sebenarnya yang telah berjalan sejak 8 April lalu. Itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Selat Hormuz akan segera dibuka kembali untuk jalur pelayaran internasional. Ya, pencabutan blokade akan dilakukan usai Iran menekan nota kesepahaman bersama. It's important and very important is that immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly, and we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard.
And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why, so we're underwater. But we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait. Amerika Serikat meminta agar Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat aturan pengayaan uranium. Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menyebut akan berikan keringanan sanksi jika Iran patuhi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat konsesi nuklir besar sebelum pelonggaran sanksi dipertimbangkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan setiap pelonggaran harus berdasarkan syarat. Rubio juga menolak anggapan bahwa Amerika Serikat menawarkan insentif keuangan untuk mengamankan pembukaan kembali jalur air tersebut. Well, first of all, the deal that we are talking about, or the deal that you've seen reported in the media, is a dynamic situation because the sort of what needs to happen at the front end is they want us to lift our blockade so they can get their ships to market. That isn't going to happen unless they open the straits. So that's the first thing. The second thing that has to happen related to the first is they have to agree to enter into negotiations that are on very specific topics, which they have not been willing to do in the past. Number one, they have to agree to negotiate on the issue of no enrichment. Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak global dan gangguan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran pasokan di seluruh dunia. Washington menuduh Iran mengancam pelayaran komersial, sementara Teheran mengatakan tindakannya berakar pada kekhawatiran keamanan regional. Iran menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil dan mengkritik apa yang disebut sebagai standar ganda dengan alasan bahwa negara-negara lain di kawasan itu memiliki senjata nuklir tetapi tidak menghadapi tekanan internasional yang sama. Pemirsa, pasukan militer Iran melakukan patroli besar-besaran di Selat Hormuz dan juga menggunakan kapal cepat. Ya, dilengkapi persenjataan lengkap, Iran melakukan patroli di Selat Hormuz. Patroli tersebut membimbing kapal-kapal yang melanggar peringatan dari militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa 24 kapal telah berlayar melalui Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Ya, sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mulai aktif memimpin Iran. Ya, Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is... Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari.